Pertama, kita buka software Blender, lalu aktifkan objek cube yang sudah tersedia. Lalu edit dimensi cube, pastikan X 2, Y 5, Z 1. Selesai mengubah dimensi, masuk ke edit mode. Lalu aktifkan mode Space Select. Kemudian aktifkan sisi atas cube dengan cara klik kanan touchpad atau mouse yang kalian gunakan. Setelah diaktifkan extrude ke atas. Kemudian ubah modus Space Select menjadi Edge Select. Buat garis pembatas untuk membuat 3 laci. Caranya dengan menggunakan loop, cut, and slide. Atau kalian bisa menggunakan tombol Ctrl R. Setelah menekan itu, akan muncul garis ungu. Klik kiri, lalu garisnya akan menetap. Buatlah garis seperti berikut ini. Selesai dengan Edge Select, ubahlah lagi ke modus Space Select. Akan ada 3 titik di permukaan cube seperti ini. Aktifkan 3 bagian depan cube dengan cara sambil tekan Shift, lalu arahkan kursor kalian ke 3 permukaan itu, lalu klik kanan. Extrude sedikit ke depan bagian tersebut. Masuk lagi ke modus Edge Select karena kita belum sepenuhnya selesai dengan modus ini. Arahkan sudut pandang atau tampilan menjadi sudut pandang bawah. Buat garis pada kotak ujung kanan. Karena garis ini dibuat untuk seluruh sisi, hapus garis bagian depan atas dengan cara klik kanan pada garis lalu klik X dan pilih Dissolve Edges. Lakukan juga pada garis yang ada pada bagian atas objek. Kembali lagi pada modus Space Select dan aktifkan 2 permukaan yang baru dibuat tadi. Extrude permukaan tersebut ke bawah sesuai kebutuhan. Selesai dengan bentuk tersebut, klik kanan pada bagian samping yang baru dibuat. Kemudian extrude bagian tersebut ke samping sesuai kebutuhan, lalu bentuk mejanya akan seperti ini. Kembali lagi ke modus Edge Select. Untuk membuat garis kaki, buatlah garis seperti di gambar. Ulang lagi ke modus Space Select dan aktifkan 2 permukaan yang barusan dibuat untuk membuat kaki meja. Lalu extrude bagian itu sejajarkan dengan kotak yang di samping karena jika panjang sebelah maka mejanya akan sedikit istimewa. Dalam keadaan yang sama, di mana 2 permukaan kaki meja masih dalam keadaan yang aktif, yang berguna untuk menambah kaki meja sedikit seperti pada gambar ini. Lancipkan kaki meja agar terlihat bagus dengan cara aktifkan salah satu permukaan bawah kaki meja yang baru saja dibuat, lalu klik S.5, maka kaki meja akan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya. Selesai dengan bagian meja, maka kita akan masuk ke bagian pembuatan cermin atau kaca yang digunakan untuk melihat diri ketika berias. Masih dalam keadaan modus
P-Select, aktifkan bagian atas meja yang berada di tengah. Extrude ke atas sesuai kebutuhanmu. Klik kanan pada bagian tengah atau bagian yang akan dijadikan cermin. Klik S.9 agar menjadikannya sedikit mengecil. Selesai dengan cerminnya, kita kembali ke bagian laci meja rias ini. Klik kanan pada salah satu bagian pintu laci meja, lalu klik S.9, lakukan juga ke bagian kanan dan kirinya. Lalu tampilannya akan menjadi seperti berikut ini. Masuk ke Edge Select untuk menghapus garis yang ada di ujung ini dengan cara klik X lalu pilih Dissolve Edges. Seperti ini tampilan ketika diubah ke Object Mode. Karena terlalu polos tanpa dosa seakan-akan tidak ada laci pada meja tersebut, mari buat gagang untuk menarik laci itu. Buat objek tabung atau silinder, tekan Shift A, pilih menu Mesh Cylinder, ubah dimensi objek X 0,1, Y 0,1, Z 0,5, dan rotasinya Y 90 derajat dan Z 90 derajat. Buat 3 gagang dengan diduplikat. Cara duplikat yang mudah adalah tekan Shift D lalu klik sumbu Y, maka objek tersebut akan bergeser sesuai dengan sumbu Y. Setelah itu, tempatkan gagang tersebut di 3 laci yang telah dibuat. Kemudian masuk ke Edit Mode, lalu pilih modus Edge Select, aktifkan 2 garis yang ada pada kotak bawah, lalu klik X dan pilih Dissolve Edges untuk menghapus garis tersebut. Kemudian tekan Ctrl R untuk membuat garis pembatas agar terjadi 2 laci pada kotak tersebut. Untuk gagangnya, kalian bisa duplikat gagang yang sudah dibuat tadi. Karena objek gagang tersebut berada di Object Mode, maka kalian harus kembali ke Object Mode lalu menduplikat objek tersebut dan meletakkannya ke tempat yang benar, contohnya seperti berikut ini. Mari masuk ke tahap pemberian warna dan tekstur pada objek. Kemudian aktifkan objek meja tersebut, lalu ubah ke Edit Mode dan masuk ke modus P-Select. Klik kanan pada permukaan yang akan dijadikan cermin. Klik ikon material, lalu pilih baru atau new. Scroll ke bawah, cari mirror, lalu centang dan ubah reflectivity menjadi 1, dan jangan lupa klik Assign. Selesai di cermin, kita lari ke bingkai cermin. Kemudian klik ikon material, kemudian pilih New. Ubah diffuse sesuai warna yang kalian inginkan. Ubah intensity yang ada pada specular menjadi 0. Aktifkan permukaan meja. Beri material baru, ubah diffuse sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Jangan lupa klik Assign.
Setelah memberi material, berilah tekstur dengan tipe image or movie. Klik open untuk mencari gambar yang akan dijadikan tekstur pada permukaan meja yang telah diaktifkan. Selesai dengan bagian itu, mari kita berpindah ke bagian berikut ini. Caranya masih sama dengan cara sebelumnya. Berikan material baru, pilih diffuse dengan keinginanmu, lalu assign, ubah intensity pada specular menjadi 0. Cukup dengan pemberian warna dengan tekstur pada permukaan meja, maka kembalilah ke objek mode dan klik smooth di shading yang terletak pada sisi kiri objek meja terlihat halus. Kita membuat kursinya. Agar lebih mudah mengedit kursi, masuk ke layar yang kedua. Jika sudah berada pada layar kedua, maka klik Shift A, Mesh, dan pilih Cube. Ubah dimensi menjadi Z-nya 0,5. Ubah ke edit mode, lalu pilih modus Edge Select. Buat garis baru dengan Ctrl R. Buat 2 garis, lalu letakkan di sisi kiri dan kanan kotak. Kemudian, ubah ke modus Space Select, aktifkan 2 permukaan yang baru dibuat menggunakan garis tadi. Caranya masih ingat? Klik kanan pada salah satu permukaan, lalu tekan Shift sambil klik kanan pada sisi satunya. Extrude hingga membentuk kaki kursi. Selesai dengan kaki kursi, klik kanan pada bagian tengah kursi yang akan dijadikan tempat duduknya. Extrude sedikit bagian tersebut hingga membentuk busa kursinya. Klik subdivide 2 kali dan klik smooth vertex. Lalu klik smooth pada face yang berada di shading. Setelah itu, klik pada seluruh bagian kursi kecuali permukaan yang akan dijadikan busa. Buat material baru, diberi warna di diffuse sesuai keinginan kalian. Lalu klik assign, beri tekstur dengan tipe image or movie. Klik open untuk memilih gambar yang ingin dijadikan tekstur. Aktifkan busa kursi, buat material baru, beri warna di diffuse sesuai keinginan kalian. Lalu klik assign, buat tekstur baru dengan tipe image or movie. Lalu klik open untuk memilih gambar yang akan dijadikan tekstur pada objek.
Kursi sudah selesai. Untuk memindahkan kursi kembali ke layer 1, klik M, lalu pilih layer 1. Setelah klik layer 1, objek akan otomatis berpindah ke layer 1 bersamaan dengan meja rias. Agar lebih mudah membuat backgroundnya, masuk layer 2 seperti membuat garis kursi tadi. Buat objek plane, tekan Shift A, Mesh Plane. Perbesar objek menggunakan scale. Duplikat objek dengan tekan Shift D, lalu ubah rotasinya Y 90 derajat, lalu lepaskan dengan sisi bawah agar terbentuk sebuah dinding dan lantai. Kemudian duplikat lagi dengan tekan Shift D, lalu ubah rotasinya Y 90 derajat dan Z 90 derajat. Letakkan sisi tersebut di sebelah objek yang kedua seperti berikut ini. Terbentuklah sebuah ruangan. Material dan tekstur sesuai keinginan kalian. Selesai. Dengan material dan tekstur, pindahkan objek ke layer 1 agar bergabung dengan meja dan kursi rias. Tekan M, lalu pilih layer 1. Caranya sama seperti kalian memindahkan kursi dari layer 2 ke layer 1. Tempatkan meja dan kursi dengan rapi di dalam background itu. Seperti ini contohnya. Render atau tekan F12 untuk melihat hasilnya, tapi pastikan objek masuk ke dalam kamera. Jika kalian